Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Hairudin MSc selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Agustinus Ribat SSI MSc selaku dosen pembimbing pertama. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Amir Kamal Amir MSc selaku dosen penguji. Dan yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nur SSI MSI selaku dosen penguji. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Simulasi Sistem Antrian pada Pelayanan Pasien Rawat Jalan dengan Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Lasintrang. Sebelum saya lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sukamawati dengan NIM H01119143 dari Prodi S1 Matematika. Adapun pokok bahasan dalam presentasi kali ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Penulis dalam membuat skripsi ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Saat memberikan pelayanan kepada pasien, fenomena mengantri tidak dapat dihindari dan sering dijumpai, dan menjadi masalah yang harus segera ditemukan jalan keluarnya. Panjang dan lamanya antrian membuat pasien merasa tidak nyaman dan menganggap waktu mereka terbuang percuma. Antrian merupakan kegiatan menunggu giliran untuk dilayani karena kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan tidak seimbang. Adanya perbedaan antara jumlah permintaan dan terhadap fasilitas pelayanan dan kemampuan fasilitas untuk melayani menimbulkan dua konsekuensi logis, yaitu timbulnya antrian dan timbulnya pengangguran kapasitas. Dari beberapa titik permasalahan yang peneliti temukan, maka peneliti merumuskan menjadi satu rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana sistem antrian pada pelayanan pasien rawat jalan RSUD Lasintrang. Yang kedua, bagaimana hasil analisis sistem antrian pada pelayanan pasien rawat jalan RSUD Lasintrang. Dan yang ketiga, bagaimana bentuk model antrian yang direkomendasikan agar pelayanan pasien pada instalasi rawat jalan RSUD Lasintrang lebih optimal. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah yang pertama, penelitian ini menganalisis pelayanan pasien rawat jalan RSUD Lasintrang. Yang kedua, penelitian ini menganalisis pelayanan antrian pasien rawat jalan selama 5 hari. Yang ketiga, asumsi-asumsi yang digunakan, yaitu waktu simulasi sesuai dengan jam kerja RSUD Lasintrang, jumlah pasien yang datang dan panjang antrian tidak terbatas, disiplin antrian yang digunakan yaitu FCFS atau pasien yang lebih dahulu datang akan dilayani terlebih dahulu. Kemudian pasien yang datang menunggu untuk dilayani tanpa melihat panjang antrian atau tidak terdapat penolakan dan pengingkaran. Kemudian dokter dan paramedik datang tepat waktu. Selanjutnya pasien yang dilayani hanya pasien BPJS dan simulasi yang dilakukan pada pelayanan registrasi, poliklinik, farmasi, dan laboratorium. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tadi, tujuan penelitian ini ialah memodelkan sistem antrian pada pelayanan pasien rawat jalan RSUD Lasintrang, mengevaluasi kinerja sistem antrian pada pelayanan pasien rawat jalan RSUD Lasintrang, merekomendasikan sistem antrian yang optimal sehingga dapat memperkecil waktu tunggu pasien rawat jalan RSUD Lasintrang. Adapun alur kerja dalam penelitian ini ialah diawali dengan pengambilan data di RSUD Lasintrang, kemudian dilakukan uji distribusi menggunakan SPSS berdasarkan data kedatangan dan pelayanan pasien, kemudian dilakukan pembangkitan bilangan acak berdasarkan data waktu antar kedatangan dan waktu layanan. Kemudian dilakukan simulasi antrian dengan dua jenis simulasi, yaitu yang pertama, simulasi antrian pasien rawat jalan RSUD Lasintrang dengan kedatangan 200 pasien, dan yang kedua, simulasi antrian pasien rawat jalan RSUD Lasintrang dengan kedatangan 1000 pasien. Dari hasil simulasi tersebut kemudian didapatkan sistem pelayanan yang optimal pada instalasi rawat jalan RSUD Lasintrang. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder. Dalam data primer, pengumpulan data dilakukan melalui
melalui observasi yang dilaksanakan di ruang pelayanan rawat jalan RSUD Lasindang selama 1 minggu hari kerja, pada pukul 07.00 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, dengan mengamati waktu kedatangan pasien, waktu yang dihabiskan pasien dalam mengantri untuk mendapatkan pelayanan, dan lama waktu pelayanan pasien. Metode wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai alur pelayanan pasien. Dari hasil pengumpulan data tersebut, diperoleh model sistem antrian pada pelayanan pasien di instalasi rawat jalan RSUD Lasindang seperti pada tabel 4.1. Dari data tersebut, kedatangan pasien berdistribusi Poisson yang dilambangkan dengan huruf M, kemudian pelayanan pasien berdistribusi eksponensial, kemudian jumlah server pada setiap jenis pelayanan berbeda-beda. Ada yang hanya terdapat 1 server, 2 server pelayanan, dan yang paling banyak terdapat 3 server pelayanan. Adapun disiplin antrian yang digunakan ialah pasien yang lebih dahulu datang akan dilayani terlebih dahulu. Selain itu, kapasitas sistem dan ukuran populasi kedatangan tidak terbatas. Dari hasil pengumpulan data selama 5 hari, diperoleh jumlah kedatangan pasien pada hari pertama sebanyak 299 pasien, pada hari kedua sebanyak 283 pasien, pada hari ketiga sebanyak 259 pasien, pada hari keempat sebanyak 285 pasien, dan pada hari kelima sebanyak 238 pasien. Dengan rincian mengenai data kedatangan dan waktu pelayanan pasien dapat dilihat pada tabel 4.2. Untuk data rekapitulasi yang lebih lengkap mengenai data kedatangan pasien dapat dilihat pada lampiran 2 pada draft skripsi. Dan dari data tersebut, kemudian peneliti gunakan untuk menguji distribusi kedatangan dan pelayanan pasien dengan menggunakan software SPSS. Dengan hipotesis sebagai berikut. H0 jika data berdistribusi Poisson atau eksponensial, H1 jika data tidak berdistribusi Poisson atau eksponensial, dengan statistik uji dengan tes 1 sampel Kolmogorov-Smirnov. Adapun tingkat signifikannya adalah 0,01, dan jika signifikansi value-nya lebih kecil atau sama dengan 0,01, maka akan termasuk ke dalam daerah penolakan. Dengan mengolah data pada tabel 4.9 pada draft skripsi dengan menggunakan fungsi kepadatan peluang distribusi Poisson, diperoleh probabilitas kedatangan pasien seperti pada gambar 4.2, yang mana kurva tersebut sesuai dengan kurva distribusi Poisson. Kemudian pada gambar 4.3 diperoleh dengan mengolah data pada tabel 4.9 dengan menggunakan fungsi kepadatan peluang distribusi eksponensial, yang mana bentuk kurva tersebut sesuai dengan bentuk kurva distribusi eksponensial. Adapun alur pembangkitan bilangan acak pada simulasi antrian yang dilakukan dimulai dengan melakukan pembangkitan bilangan acak untuk waktu antar kedatangan pasien, dan dari data tersebut kemudian dikumulatifkan sehingga diperoleh data waktu kedatangan tiap pasien diregistrasi. Kemudian juga dilakukan pembangkitan bilangan acak untuk memperoleh waktu layanan pasien. Dan setelah pasien mendapatkan pelayanan di registrasi, kemudian dilakukan pembangkitan bilangan acak untuk memilih jenis pelayanan poliklinik. Adapun jenis poliklinik yang tersedia ialah poliklinik anak, poliklinik bedah, poliklinik gigi, poliklinik HIV atau AIDS, poliklinik interna, poliklinik jiwa, poliklinik mata, poliklinik objin, poliklinik saraf, poliklinik TB, poliklinik THT, dan poliklinik umum. Selanjutnya, dilakukan pembangkitan bilangan acak untuk waktu layanan pasien sesuai dengan batas atas dan batas bawah waktu layanan di setiap jenis poliklinik. Kemudian juga dilakukan pembangkitan bilangan acak untuk pemilihan jenis pelayanan rujukan yang terbagi menjadi 4 pilihan. Yang pertama, jika hasil pembangkitan bilangan acaknya terpilih laboratorium, maka pasien yang telah mendapatkan pelayanan di poliklinik akan ke laboratorium dan dilakukan pembangkitan bilangan acak untuk waktu layanan pasien. Kemudian, apabila yang terpilih adalah farmasi, maka setelah mendapatkan pelayanan di poliklinik, maka pasien akan ke farmasi dan dilakukan pembangkitan bilangan acak untuk waktu layanan pasien. Kemudian, apabila yang terpilih adalah laboratorium dan
farmasi, maka pasien akan ke laboratorium terlebih dahulu dan setelah selesai mendapatkan pelayanan, maka pasien akan ke farmasi. Dan apabila yang terpilih adalah tidak ada rujukan, maka pasien yang telah selesai mendapatkan layanan di poliklinik telah selesai mendapatkan serangkaian pelayanan rawat jalan. Data yang diperlukan untuk melakukan simulasi antrian ialah dengan menginput jumlah kedatangan pasien yang akan disimulasikan. Kemudian, adapun output dari hasil simulasi tersebut ialah waktu kedatangan, waktu pelayanan, jenis server, jenis pelayanan, waktu selesai, waktu tunggu, waktu dalam sistem, panjang antrian, rata-rata waktu tunggu, rata-rata waktu dalam sistem, rata-rata panjang antrian, maksimal waktu tunggu, maksimal waktu dalam sistem, maksimal panjang antrian, total waktu tunggu, dan total waktu yang dihabiskan pasien di dalam sistem. Dengan melakukan simulasi 200 pasien dan 1000 pasien yang kemudian dilakukan sebanyak 10 kali perulangan, diperoleh rata-rata waktu tunggu, rata-rata waktu yang dihabiskan pasien di dalam sistem, dan rata-rata panjang antrian di setiap jenis pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut. Adapun grafik perbandingan nilai keefektifan pelayanan pasien dengan 200 pasien dan 1000 pasien terlihat pada gambar berikut. Terlihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada waktu tunggu dan waktu yang dihabiskan pasien di dalam sistem, sedangkan pada panjang antrian hanya terdapat sedikit kenaikan. Kemudian pada hasil simulasi antrian di poliklinik HIV, tidak terjadi kenaikan pada waktu tunggu dan panjang antrian, dan hanya terdapat sedikit kenaikan grafik pada waktu yang dihabiskan pasien di dalam sistem. Begitu pula pada hasil simulasi antrian di poliklinik TB, yang mana hampir tidak terjadi peningkatan waktu tunggu dan panjang antrian. Sedangkan pada grafik hasil simulasi laboratorium dan farmasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada semua nilai ukuran keefektifan pelayanannya. Dari grafik hasil simulasi kedatangan 200 pasien dan 1000 pasien terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada nilai ukuran keefektifan pelayanan pasien. Hal ini disebabkan oleh jumlah pasien yang datang melebihi kapasitas sistem atau layanan. Dan dari data hasil simulasi tersebut juga terlihat bahwa nilai ukuran keefektifan pelayanan pada fase 1 cukup optimal. Kemudian pada fase 2 terdapat beberapa jenis pelayanan yang memiliki ukuran keefektifan yang cukup besar, seperti pada poliklinik saraf dan poliklinik jiwa. Dan pada fase 3 juga memiliki nilai ukuran keefektifan yang sangat cukup besar. Oleh karena itu, dilakukan simulasi antrian dengan penambahan server pada jenis pelayanan yang memiliki nilai ukuran keefektifan yang cukup besar, agar dapat menghasilkan model antrian yang cukup optimal dan dapat memperkecil waktu tunggu pasien. Pada poliklinik jiwa, setelah dilakukan simulasi dengan penambahan jumlah server pada kedatangan 200 pasien, dan data menunjukkan bahwa rata-rata panjang antrian dengan satu server pelayanan sebanyak 1,72 pasien, sedangkan rata-rata panjang antrian dengan 2 server pelayanan mengalami sedikit penurunan menjadi 0,17 pasien. Sedangkan pada waktu tunggu dan waktu yang dihabiskan pasien di dalam sistem mengalami penurunan yang sangat signifikan. Begitu pula dengan bentuk grafik hasil simulasi dengan kedatangan 1000 pasien yang mirip dengan bentuk grafik hasil simulasi dengan kedatangan 200 pasien. Pada poliklinik saraf terlihat bahwa terjadi penurunan yang sangat signifikan pada waktu tunggu dan waktu yang dihabiskan pasien dalam server dengan 2 server pelayanan, dan juga terjadi penurunan yang cukup signifikan pada panjang antrian pasien. Begitu pula dengan grafik hasil simulasi di laboratorium, terlihat bahwa terjadi penurunan yang sangat signifikan pada waktu tunggu dan waktu yang dihabiskan pasien di dalam server dengan 2 server pelayanan, dan juga terjadi penurunan yang cukup signifikan pada panjang antrian. Dan grafik hasil simulasi di farmasi terlihat bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan pada panjang antrian pasien, sedangkan pada waktu tunggu dan waktu yang dihabiskan pasien di dalam server mengalami penurunan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, semakin banyak server yang tersedia untuk melayani pasien, maka semakin optimal pula pelayanan yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian pada sistem pelayanan pasien rawat jalan RSUD Lasindra, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.
Sistem antrian pada instalasi rawat jalan RSUD Lasindang termasuk ke dalam model sistem antrian multi-channel multi-phase atau sistem antrian dengan server yang disusun secara berurutan atau seri. Model antrian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut, yang mana telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, berdasarkan pengolahan data yang diperoleh dari hasil observasi yang dilaksanakan pada ruang pelayanan instalasi rawat jalan RSUD Lasindang dan hasil simulasi menunjukkan bahwa pelayanan pasien rawat jalan RSUD Lasindang dari beberapa jenis pelayanan belum sepenuhnya optimal, yaitu pada poliklinik jiwa, poliklinik saraf, laboratorium, dan farmasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai ukuran keefektifan pelayanannya yang masih cukup besar. Dan yang ketiga, hasil simulasi sistem antrian pada instalasi rawat jalan RSUD Lasindang yang dilakukan dengan penambahan jumlah server pelayanan mengakibatkan pelayanan pasien yang lebih optimal. Hal ini dapat dilihat pada nilai ukuran keefektifan pelayanannya yang mengalami penurunan yang cukup signifikan pada saat dilakukan penambahan server. Adapun saran dalam penelitian ini ialah yang pertama, untuk meningkatkan kinerja pada pelayanan pasien di instalasi rawat jalan, diharapkan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Lasindang dapat mempertimbangkan hasil penelitian penulis. Kemudian, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan simulasi sistem antrian dengan menggunakan software Arena, Anilogic, ProModel, dan lain-lain. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.